Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku semua yang saya cintai, jumpa lagi dalam pembelajaran kitab Tafsir Jalalain. Kali ini sampai pada Quran surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul Azim. Suratul Ma'un. Surat ini bernama Al-Ma'un yang artinya barang yang berguna. Kata Al-Ma'un diambil dari akhir ayat ke-7. Surat ini nomor urut ke-107 dan berada di juz 30. Makiyatun aw madaniyatun aw nisfuha wa nisfuha. Surat ini turun di Mekah. Beberapa ulama berpendapat turun di Madinah dan beberapa ulama lainnya berpendapat separuh turun di Mekah, separuh turun di Madinah. Jumhur ulama berpendapat ini turun di Mekah. Imam Ibnu Katsir termasuk yang berpendapat surat ini turun di Mekah. Adapun Imam Sa'labi berpendapat ayat 1 sampai 3 turun di Mekah, ayat 4 sampai 7 turun di Madinah. Situ aw sab'u ayatin. Surat ini terdiri dari 6 atau 7 ayat. Jumhur ulama berpendapat surat ini terdiri dari 7 ayat. Adapun yang berpendapat 6 ayat karena melihat qiraah di ayat 4 dan 5 digabung. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din bil jazaa'i wal hisabi. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yang mendustakan hari pembalasan dan perhitungan? Kata ad-din menurut tafsir Al-Kasmani dan juga tafsir Al-Misbah itu maknanya bisa agama dan juga bisa hari pembalasan. Aihal araftahu wa illam ta'rifhu. Maksud dari ayat pertama ini adalah apakah engkau mengetahuinya? Jika belum mengetahui, ketahuilah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ketahuilah bahwa mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim. Fadzalika bitaqdiri huwa ba'dal fa. Setelah huruf fa ditetapkan ada lafaz huwa. Sehingga maknanya adalah maka dia itu adalah alladzi ya'tu'ul yatim. Itu orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayyadfa'uhu bi'unfin an haqqihi. Yakni menolaknya dengan keras atas hak anak yatim. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyatakan bahwa mereka itu berlaku sewenang-wenang, tidak memberikan hak anak yatim, tidak memberi makan kepada mereka, dan juga tidak berbuat baik kepada anak yatim. Wala yahuddu nafsahu wala ghairahu, dan tidak menganjurkan dirinya dan juga orang lain ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang miskin.
Ai itma'ihi, yakni memberinya makan. Nazalat fil Asi bin Wa'il awil Walid ibnil Mughirah. Ayat ini turun terkait dengan sikap Asi bin Wa'il dan Walid bin Mughirah. Mereka adalah orang yang tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat. Itu orang-orang yang salatnya lalai. Ghafiluna yuakhiruna an waktiha. Yaitu lalai mengakhirkan salat dari waktu yang telah ditentukan. Dalam tafsir Al-Waziz, Profesor Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang kata wail, itu ancaman berupa azab kepada orang-orang yang sholatnya lalai. Alladzina hum yura'un fis sholati wa ghairiha. Orang-orang yang ria di dalam sholat dan yang lainnya. Kalimat ria menurut Imam Ibnu Katsir adalah ketika suatu ibadah niatnya bukan karena Allah. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Kal ibrati wal fa'si wal qidri wal qas'ati. Seperti jarum, kapak, kuali, dan mangkok. Dalam tafsir Ibnu Katsir, al-ma'un sebagai barang-barang rumah tangga yang sering dipakai. Beliau mengutip pendapatnya dari Ibnu Abbas dan juga Mujahid. Dari rangkaian ayat 4 sampai ayat 7, Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir beliau mengatakan bahwa Allah mengancam dengan azab kepada orang-orang yang sholatnya lalai, amalnya ria, dan tidak saling tolong-menolong. Demikian, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.